Halo, kembali kita berjumpa pada video kali ini membahas mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari IPA kelas 8. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran di sini sebagai siswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan tekanan zat padat dan tekanan hidrostatis. Langsung saja bagian A, yaitu tekanan zat. Tekanan zat padat itu dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, tekanan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Dan semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Besar tekanan pada zat padat dapat dituliskan secara matematis, yaitu P sama dengan F dibagi dengan A. Jika ditanya A sama dengan F dibagi dengan P. Dan jika ditanya besaran F atau gaya, F sama dengan P dikali dengan A. Di mana P itu merupakan tekanan satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal, dan F sama dengan gaya atau Newton. A itu adalah luas bidang, satuannya meter kuadrat. Dan yang menjadi penerapan dari tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, di mana mata kapak dibuat tajam pada bagian ujungnya ini. Jadi ujung yang tajam ini bertujuan untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu atau memotong. Dan yang kedua, yaitu bentuk kaki dari bebek ini berselaput. Jadi ini merupakan suatu adaptasi. Kaki bebek yang lebar dan berselaput untuk memperkecil tekanan kaki pada tanah atau pada yang berlumpur. Hal ini untuk memudahkan bebek berjalan di tanah atau yang berlumpur dan tidak terperosok di atas lumpur. Dan yang selanjutnya yaitu jarum dibuat runcing ujung-ujungnya. Ini bertujuan untuk membesar tekanan sehingga memudahkan jarum untuk menancap ke kain. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan paku untuk melubangi dinding, di mana bagian ujungnya runcing jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan bagian yang datar ini. Karena luas permukaan bagian yang runcing ini lebih kecil daripada yang bagian datar ini, sehingga tekanan yang diberikan terhadap tembok atau kayu akan lebih besar. Dan yang selanjutnya yaitu ban mobil khusus untuk yang medan berat berlumpur dibuat besar. Ini bertujuan untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil melaju dan tidak terperosok di atas medan berat yang berlumpur. Yang selanjutnya kita bahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan zat padat, yaitu pandemi COVID-19 ini membuat semua sisi kehidupan sangat sulit. Andi merupakan karyawan swasta yang sangat merasakan akibat COVID-19. Dia harus keluar dari tempat pekerjaannya, dan untuk menghidupi keluarganya Andi harus banting tulang berjualan bakso keliling. Andi mendorong gerobaknya dengan kedua tangannya, membutuhkan gaya sebesar 150 Newton. Jika luas sebuah telapak tangannya 250 cm kuadrat, maka tekanan yang diberikan Andi pada gerobak baksonya adalah titik-titik Newton per meter kuadrat. Yang pertama kita buat diketahui dari kasus ini, di mana diketahui gaya F sama dengan 150 Newton dan A luas telapak tangan si Andi 250 cm kuadrat. Maka ini dikonversi ke satuan SI yaitu meter kuadrat. 250 dibagi 10.000 yaitu 0,025 meter kuadrat. Ini masih satu telapak tangan. Maka karena dua telapak tangan dikali 2, maka A sama dengan 0,05 meter kuadrat. Nah, yang ditanya berapakah tekanan P? Jawab P sama dengan F dibagi dengan A. Oke? Selanjutnya kita masukkan besaran-besaran ini terhadap persamaan ini, maka
P sama dengan 150 Newton dibagi 0,05 meter kuadrat. Maka P sama dengan 3000 Newton meter kuadrat. Nah, tekanan yang diberikan oleh Siandi pada gerobaknya ini 3000 Newton meter kuadrat. Yang nomor 2, contoh yang nomor 2, peti kayu ini berbentuk balok yang masanya 6000 kg berada di atas lantai dengan posisi yang tegak. Jika gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tekanan yang dihasilkan peti kayu ini terhadap lantai adalah titik-titik. Nah, penyelesaian diketahui massa peti kayu ini 6000 kg, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan luas bidang tekan peti kayu ini terhadap lantai yaitu 1 dikali 0,5, maka 0,5 meter kuadrat. Yang ditanya P tekanan, maka P sama dengan F dibagi dengan A, luas. Nah, di sini gaya merupakan gaya berat dari peti kayu ini, maka F sama dengan M dikali G dibagi A. Nah, kita masukkan besaran ini terhadap persamaan, maka P sama dengan 6000 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 0,5 meter kuadrat. Maka nilainya 30.000 Newton per meter kuadrat. Inilah yang menjadi tekanan yang diberikan oleh peti kayu ini terhadap lantai sebesar 30.000 Newton per meter kuadrat. Oke, contoh soal yang ketiga, yaitu ini merupakan kotak tools yang memiliki luas bidang alasnya ini 0,3 meter kuadrat dan memberi tekanan pada lantai 250 Newton per meter kuadrat. Nah, berapakah gaya yang bekerja pada kotak tools ini? Maka diketahui luas 0,3 meter kuadrat dan tekanan 250 Newton per meter kuadrat. Yang ditanya tadi berapakah gaya, maka F sama dengan titik-titik. Jawab F sama dengan P dikali dengan A. Oke, maka F sama dengan 250 P tadi dikali A 0,3 meter kuadrat, maka 75 Newton. Oke, nomor 2 yaitu tekanan zat cair. Bagian A kita bahas mengenai tekanan hidrostatis. Ini merupakan tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, dalam hal ini semakin dalam zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Dan semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Di atas tadi sudah dibahas di mana tekanan pada zat padat itu P sama dengan F dibagi A. Nah, pada zat cair, gaya F ini disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda, sehingga P sama dengan W dibagi A. Karena W sama dengan M dikali G dan M sama dengan rho dikali V dan V sama dengan H dikali A. Jadi dapat dituliskan P sama dengan rho dikali G dikali H dikali A dibagi A. Maka persamaan barunya yaitu P sama dengan rho dikali G dikali H. Jika ditanya H, dalam hal ini H sama dengan P dibagi rho dikali G. Dengan P sama dengan tekanan, M massa benda, satuannya kilogram, rho massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H tinggi zat cair, satuannya meter, V volume, satuannya meter kubik. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar ini, di mana seekor ikan mas berada dalam sebuah akuarium. Jika massa jenis air dalam akuarium ini 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan mas ini adalah berapa? Oke, langsung penyelesaian. Tadi
Massa jenis zat cair di sini rho 1000 kg per meter kubik dan ketinggian. Nah, posisi ikan di sini yaitu mulai dari permukaan ini, permukaan air sampai pada posisi ikan. Itulah kedalamannya. Maka 100 cm dikurang 70 cm. Maka 30 cm dikonversi terhadap meter yaitu 0,3 meter. Percepatan gravitasi tadi 10 meter per sekon kuadrat. Maka berapakah tekanan yang dialami oleh ikan? Maka P sama dengan rho dikali G dikali H. Kita masukkan besaran ini terhadap persamaan ini, yaitu P sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,3 meter. Maka 3000 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan hidrostatis yang berjarak 70 cm dari dasar akuarium yang dialami ikan ini adalah 3000. Contoh yang kedua yaitu di mana seorang perawat memberikan larutan garam ke tubuh seorang pasien melalui infus. Jika massa jenis larutan di sini 1200 kg per meter kubik dan tekanan darah pasien 6200 Pascal. Berapakah tinggi minimum botol infus ini supaya larutan garam dapat masuk ke dalam tubuh pasien dengan catatan percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita selesaikan. Massa jenis tadi 1200 dan tekanan di sini 6200 Pascal, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang ditanya berapa ketinggian? Maka H sama dengan P dibagi rho dikali dengan G. Oke, kita masukkan besaran ini terhadap persamaan ini. Maka H sama dengan 6200 Pascal dibagi 1200 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat. Maka H sama dengan 62 dibagi 120 meter. Maka H itu 0,52 meter. Inilah yang menjadi ketinggian minimum botol infus ini di atas lengan pasien. Oke? Apa yang menjadi aplikasi dari tekanan hidrostatis ini? Yang pertama, yaitu pada pembuatan struktur bangunan penampung air seperti pembangun bendungan untuk PLTA dan kebutuhan yang lainnya. Jadi dasar dari bendungan di sini dibuat semakin tebal supaya dapat menahan tekanan zat cair yang semakin ke dalam akan semakin besar. Yang kedua yaitu para arsitek kapal selam di sini memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut agar kapal di sini mampu menyelam pada kedalaman dasar laut dengan ratusan meter. Jadi di sini kapal selam tidak mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis ini. Yang ketiga yaitu ketika kita menyelam di laut atau kolam, maka ketika kita semakin dalam maka akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar. Baru yang selanjutnya dalam pemasangan infus. Nah, semakin tinggi posisi botol infus ini maka akan semakin besar pula tekanan yang terjadi. Jadi hal ini membuat larutan atau cairan dalam infus dapat lebih mudah masuk ke aliran darah. Oke? Sampai di sini materi dalam video kali ini, semoga sangat membantu dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.